Ini Jumat, tepat kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Adalah hari di mana kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana kita memperingati lahirnya seorang nabi kekasih Allah. Alangkah suatu hal yang sangat wajar dan pantas kita lakukan apabila kita berbahagia atas lahirnya manusia mulia ini, karena kita pada hari ini bisa beriman kepada Allah, mengenal hak dan yang batil, ditunjukkan kepada jalan yang benar, keluar dari kegelapan jahiliyah menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah berkat kelahiran dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari lahir anak kita saja kita peringati, hari lahir istri kita rayakan, apatah lagi hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita peringati bukan berarti kita membuat ibadah yang baru, tetapi bukti rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai tentunya adalah mengingat hari kelahirannya, dan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman, dan syukur kita juga adalah Allah utus kepada kita Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangannya, kesabarannya, kegigihannya untuk menyebarkan dakwah Islam ini sampai kita pada hari ini. Walaupun jarak kita kepada beliau sudah 14 abad lamanya, 1400 tahun Nabi sudah meninggalkan kita. Jauhnya jarak antara kota Makkah Madinah dengan kita Labuhan Batu Indonesia adalah jarak yang sangat jauh, tetapi jarak dan waktu tidak menjadi batasan bagi kita untuk mengenal dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka mari kita jadikan momentum hari kelahiran Nabi yang kita peringati dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama adalah banyak membaca salawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang sering dibacakan oleh muazzin kita sebelum berkumandangnya azan untuk mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hari ini juga merupakan hari Jumat, bertepatan dengan maulidnya Nabi. Maka amalan yang paling baik yang hari ini kita lakukan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Aksirus salatu alayya fi yaumin aw lailatil jum'ah. Banyakkan baca salawat kepadaku di hari ataupun di malam Jumat. Fa inna salawatukum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian baca disampaikan Allah kepadaku. Semoga yang pertama ini menjadi amalan kita adalah bagaimana kita berupaya untuk selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan abkhalul bukhala,
Orang yang paling pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Maka setiap kali kita mendengar penceramah, ustadz atau siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad, maka pada saat itu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada teladan yang baik yang patut kamu contoh. Bahkan dalam surah Al-Qalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang sangat terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari kalangan manusia, tujuannya tidak lain supaya bisa dicontoh, supaya bisa ditiru. Apa yang kita tiru dari Nabi Muhammad? Semua kebaikannya kita tiru, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari hal yang paling kecil, semuanya diajarkan Nabi kepada kita. Bagaimana tata cara makan, bagaimana cara masuk kamar mandi, bagaimana tata cara mendidik anak, bagaimana berkeluarga, sampai bagaimana menjadi pemimpin sebuah negara. Semua dicontohkan oleh Nabi. Maka mari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak perlu mencontoh yang besar-besar. Dari yang kecil-kecil saja kita contoh. Bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana dia bertetangga, bagaimana dengan teman. Semuanya adalah akhlak yang mulia yang dicontohkan Nabi, yang patut kita contoh dalam kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita teladani dan mungkin adalah bukti rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan melaksanakan ajaran dan perintahnya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diperintahkan Rasulullah kepadamu, kerjakan, dan apapun yang dilarangnya, tinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak perintah-perintah kepada kita. Ia perintah untuk taat kepada Allah, ia perintah untuk taat kepada pemimpin, perintah bagaimana menafkahi istri, perintah bagaimana untuk mengurus dan membesarkan anak dan mendidik anak. Ia perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Semuanya itu adalah perintah-perintah terbaik yang diberikan Nabi kepada kita. Dan pada saat yang bersamaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita dengan banyak larangan-larangan. Tujuannya supaya kita jangan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Termasuk yang dilarang oleh Nabi adalah untuk menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, atau kalau tidak sanggup, bagus dia diam. Apa yang terjadi di negara kita belakangan ini? Demonstrasi besar-besaran, pembakaran, penjarahan, semuanya disebabkan oleh mulut-mulut yang tidak terjaga. Bagaimana seorang pejabat, seorang anggota dewan wakil rakyat yang mengatakan kalimat-kalimat kotor, mengatakan kalimat-kalimat tidak terpuji, yang menyakiti hati rakyat, yang kemudian memancing marah rakyat, yang akhirnya lihat bagaimana gelombang kemarahan rakyat hanya gara-gara mulut yang tidak bisa dijaga. Maka Nabi tegas mengatakan, jaga lisan, karena lisanmu adalah harimaumu. Mudah-mudahan di hari maulidnya Nabi SAW, tiga tanda cinta kita kepada Nabi. Yang pertama adalah banyakkan baca sholawat, yang kedua adalah teladani akhlaknya, dan yang ketiga ikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.